Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Ariska dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan etika bisnis dari materi 8, 9, 10, dan 12 mengenai konsep dasar etika bisnis. Yang pertama di bab ke-8 ada konsep keadilan dalam bisnis. Pengertian keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa sesuatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif setiap orang tidak sama. Adil, menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Di sini ada teori keadilan Adam Smith. Bisa dibaca bareng-bareng mungkin teori keadilan Adam Smith. Menurut Adam Smith, yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti, yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif. Di sini ada 3. Lanjut ya. Persaingan usaha. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya, sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena pengusaha sering memberikan perlindungan apapun kepada para pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Di sini bisa kita lihat menurut Kashmir yang disebut persaingan ya. Persaingan itu adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama atau mirip dengan produk yang kita tawarkan. Jadi untuk penjualan pertama dan penjualan kedua itu mempunyai produk yang sama dan bisa menghasilkan persaingan antara produk-produk tersebut. Produk persaingan sehat. Istilah ini menegaskan yang ingin dijamin adalah tercipta persaingan yang sehat. Dengan etika bisnis melihat beberapa istilah di atas, dapat dikatakan bahwa apapun istilah yang dipakai, semuanya berkaitan 3 hal, yaitu yang pertama ada pencegahan atau peniadaan praktik monopoli. Yang kedua ada menjamin persaingan yang sehat. Yang ketiga melarang persaingan yang tidak jujur. Persaingan tidak sehat. Di sini bisa kita lihat dengan artinya persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan korupsi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan sering dikonotasikan negatif karena dianggap mementingkan kepentingan sendiri. Bisa dicontohkan dengan misalnya kita menjualan mobil dengan konsumen, ada yang membeli mobil kita
itu kita berbohong kepada konsumen, berarti bahwa mobil tersebut itu sudah tidak bagus, tapi kita berbicara kepada konsumen bahwa mobil itu baik-baik saja. Berarti untuk persaingan itu dinamakan persaingan tidak sehat. Contohnya seperti itu. Di sini ada bab 9, judulnya Etika, Profesi, dan Konsep Dasar Keadilan dalam Bisnis. Definisi etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu etos, karakter atau watak kesusilaan. Etika untuk selanjutnya, etika juga memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Yang pertama, memberikan rasa tanggung jawab kepada manusia. Yang kedua, etika dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku. Yang ketiga, berpedoman etika dapat meningkatkan legitimasi dan kredibilitas semua entitas. D. Ketika dapat menjadi alat kontrol sosial. Yang keetika dapat melindungi hak-hak anggota atau pekerja dan lain-lainnya. Etika profesi. Dalam memahami etika profesi terdapat beberapa aturan yang sebaiknya dipahami bersama. Aturan tersebut diantaranya adalah yang pertama, berupaya untuk meraih yang terbaik. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, menjaga perilaku, hormat, dan menjaga kerahasiaan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kompeten dan memperbaiki secara terus-menerus. Yang ketujuh, berpedoman pada etika. Yang kedelapan, menjaga integritas. Keadilan dalam bisnis. Yang pertama, adanya prinsip kejujuran. Yang kedua, adanya prinsip integritas moral dan lain-lainnya, seperti kita bisa lihat di atas. Bab 10, judulnya itu persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peningkat, survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Yang ke dampak positif adanya persaingan usaha. Kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Tuntunan dunia bisnis dan manajemen yang semakin tinggi dan keras masyarakat, sikap dan pola kerja yang profesional. Persaingan membantu perintah penanggulangi kemiskinan akibat krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Dengan bermunculan usaha baru diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga masyarakat memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Bab selanjutnya yang ke-12, relasi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlukan yang namanya etika. Semua berbisnis itu, di dunia bisnis itu harus mempunyai etika. Demikian pula dalam bisnis, perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya saja tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, etika harus dilibatkan karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis,
Anda akan mengorbankan nyawa Anda. Orang dengan etika dalam dunia bisnis dan kesadaran semua pihak yang terlibat dalam menjalankan bisnis dengan etika akan dapat mengurangi kesalahan yang dibuat saat membangun bisnis. Selanjutnya bisa kita lihat ya, relevan etika itu berasal dari kata etos ya, yang pembahasan sudah kita di awal ya sudah kita bahas. Kita lanjut saja di sini ya. Kesimpulannya aja ya, kita lanjutkan dari kesimpulan semua per bab. Masing-masing bab itu disimpulkan kita semua, etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antar pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak yang positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaan, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau bahasa saya yang kurang. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya.